Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Firdaus. Saya berasal dari Telkom University, dari kelas AB 4604 untuk memenuhi tugas mata kuliah model bisnis. Nah, di sini saya akan merangkum dan menjelaskan satu semester ini. Nah, apa itu model bisnis? Model bisnis mengacu pada struktur atau kerangka dasar yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menciptakan, memberikan, mempertahankan nilai. Nah, model bisnis ini mencakup cara organisasi menghasilkan pendapatan, berinteraksi kepada pelanggan, mengolah sumber daya, dan mencapai tujuan bisnisnya. Model bisnis menjelaskan bagaimana suatu perusahaan merancang dan menjalankan operasinya untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Nah, di dalam mata kuliah model bisnis ini ada yang namanya BMC, Business Model Canvas, yaitu alat manajemen strategis digunakan untuk merancang, menggambarkan, meng- dan menggambarkan secara virtual elemen-elemen kunci yang membentuk model bisnis suatu organisasi. Nah, di dalam BMC ini terdapat beberapa komponen umum, yaitu ada 9 atau juga sering disebut 9 blok. Nah, 9 komponen umum ini yaitu pertama, value proposition atau tawaran nilai. Nah, ini bagaimana produk atau layanan organisasi memberikan nilai kepada pelanggan. Ini mencakup kualitas, harga, manfaat. Nah, ya unikan lah. Selanjutnya, yang kedua, customer segment. Customer segment ini apa sih? Nah, ini identifikasi kelompok pelanggan yang terjadi target utama organisasi. Ini membantu organisasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka. Seperti contoh, customer segment. Nah, eh, bisnis Anda ini diperuntukkan untuk usia berapa tahun hingga berapa tahun. Terus untuk gender apa, perempuan kah, laki-laki kah, anak-anak kah, atau selanjutnya untuk untuk pegawai bisa, untuk ibu rumah tangga bisa. Nah, gitu. Yang ketiga ada channels, yaitu cara organisasi menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ini dapat melibatkan penjual langsung, penjual online, dan mitra distribusi atau lainnya. Yang selanjutnya keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan, bagaimana organisasi berinteraksi dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ini dapat mencakup dukungan pelanggan, pelayanan purna jual, dan upaya retensi pelanggan. Yang kelima ada revenue stream atau pendapatan, yaitu sumber-sumber pendapatan utama bagi organisasi. Ini mencakup penjualan langsung, pelanggan, dan yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Nah, aspek-aspek kritis dari organisasi mendukung operasional dan keberlanjutan bisnis, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Selanjutnya, yang ketujuh ada key activities atau kegiatan umum, yaitu kegiatan yang harus dilakukan organisasi untuk menjalankan model bisnisnya dan efisiensi serta efektif. Kedelapan ada key partnership atau kemitraan usaha, kerjasama atau kemitraan yang membantu organisasi dalam mengoptimalkan operasinya, memperluas jangkauan pasar, atau memperoleh sumber daya tambahan. Yang terakhir ada cost structures atau struktur biaya, yaitu rincian biaya yang terkait dengan penjalanan model bisnis. Ini mencakup biaya produksi, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. Nah, model bisnis ini dapat berbeda-beda antara organisasi lainnya, tergantung pada industri, tujuan,
strategi, dan keadaan pasar. Penting bagi suatu organisasi untuk merancang model bisnis dengan cermat dapat mencapai keberlanjutan dan keberhasilan dalam jangka panjang. Nah, tidak hanya analisis BMC saja, model bisnis ada analisis lainnya seperti analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu mengevaluasi kekuatan internal dan kelemahan organisasi serta peluang eksternal dan ancaman. Namun analisis SWOT mengambil langkah tambahan dengan menghubungkan kekuatan dengan peluang atau ST, kelemahan dengan peluang atau WT, kekuatan dengan ancaman atau SO, dan kelemahan dengan ancaman atau WO. Analisis SWOT ini membantu organisasi untuk lebih terfokus pada strategi yang lebih konkret yang dapat memanfaatkan kekuatan mereka untuk mengambil peluang, mengatasi kelemahan internal untuk menghadapi ancaman, dan sebagainya. Analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasi arah strategis yang lebih jelas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Selain itu juga ada empathy map. Apa itu empathy map? Yaitu alat atau kerangka kerja yang digunakan dalam desain terpusat pada manusia untuk membantu memahami dan merangkum pikiran, perasaan, kebutuhan, dan pengalaman pengguna atau audiens tertentu. Ini membantu tim mengembangkan produk atau layanan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penggunaan mereka. Nah, di empathy map ini terdiri dari empat area utama: think, thinking, feeling, dan doing atau perilaku. Nah, ada pula manfaat manfaat mempelajari model bisnis. Satu, penyelarasan strategi. Apa itu penyelarasan strategi? Dengan merinci elemen-elemen seperti segmen pelanggan, sumber daya kunci, dan kegiatan kunci, model bisnis membantu dan menyelaraskan strategi dan operasional bisnisnya. Yang kedua, inovasi bisnis. Model bisnis memberikan kerangka kerja dan eksplorasi dan pengembangan inovasi bisnis. Nah, dalam ini selanjutnya identifikasi peluang dan ancaman. Dalam merinci saluran distribusi, hubungan pelanggan dan segmen pelanggan, model bisnis membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengatasi ancamannya. Mempelajari model bisnis ini, kita bisa mengidentifikasi peluang serta ancaman yang terbaik untuk bisnis kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.